Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik dan teman-teman, kali ini ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 5 kelas 5 SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Tapi sebelum itu, bagi adik-adik dan teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru dari channel YouTube Kunci Jawaban. Oke, langsung saja kita simak kunci jawaban tema 5 kelas 5 halaman 13, 15, 16 dan 17 subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran 2. Ini dia, ayo membaca. Pada halaman 10 sampai 12 terdapat sebuah teks yang harus dibaca. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Ini dia contoh ekosistem air tawar. Ini dia air tawar, bisa hidup ikan, udang, kura-kura, ada kodok juga atau katak, ada jamur, ada rumput, ada kerbau dan burung jalak, sama pohon-pohon dan pegunungan serta rawa-rawa ya, ada batu juga di bawah terik matahari. Oke. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya. Pada ekosistem ini terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Ekosistem darat, ini dia contohnya. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat yang dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek serta hewan seperti kerak, burung, badak, harimau. Berbeda dengan ekosistem hujan tropis, ekosistem sabana memiliki curah hujan lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ini dia contoh ekosistem hutan hujan, banyak pohon-pohonnya, kayak ya pohon-pohonnya hijau dan banyak bunga-bunga. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini adalah bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus dan yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Ini dia contoh gambar ekosistem padang rumput. Ini dia sebuah hamparan padang rumput yang hijau, ada pepohonan dan rumput. Dan ini dia di sampingnya gambar kedua ekosistem gurun, di mana tidak ada rumput ataupun pohon-pohonnya, jadi gersang sekali seperti bukit tapi enggak ada rumputnya. Oke, ini dia ekosistem tundra, di mana ada air, ada salju ya, iya ada kabut atau salju. Ini dia tundra. Yang ini dia ekosistem taiga, ada banyak pohon-pohon cemara. Oke. Pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atau satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan yang tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada musim panas seperti angsa dan bebek. Pada halaman 13 telah diminta menuliskan pikiran utama dan informasi penting dari teks tersebut.
di tabel yang tersedia. Ini dia jawaban halaman 13. Paragraf 1, pikiran utamanya pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Informasi pentingnya yaitu ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini dia jawaban lengkapnya. Jadi paragraf 2 itu ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Informasi pentingnya ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. 3. Ekosistem darat, contohnya ekosistem hujan tropis, sabana padang rumput, gurun taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan mulai tingkat curah hujan dan iklimnya. 4. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Informasi pentingnya yaitu gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Paragraf 5, suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Informasi pentingnya taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Sedangkan tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Baik adik-adik, silahkan dicatat jawabannya. Teman-teman atau adik-adik, kalau sudah dicatat kita lanjut. Ayo membaca. Pada halaman 14 teman-teman diminta membaca sebuah teks yang disajikan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivor, karnivor, dan omnivor. Biasa juga disebut herbivora, karnivora, dan omnivora. Ya, sama ya. Ini dia tengkorak hewan herbivor atau herbivora. Kelompok hewan herbivor merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan, sementara itu gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa, dan kambing juga ya. Ini dia, tidak ada gigi taringnya ya. Lanjut, kelompok hewan karnivor atau karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan, oleh karenanya hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsanya. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, dan anjing, buaya, dan ular. Ini dia tengkorak hewan karnivor, sangat tajam ya. Kelompok hewan omnivor atau omnivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivora ini adalah pemakan segalanya, jadi memakan tumbuhan dan memakan juga hewan lain. Ini dia gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Jadi semua dia jenis gigi ada ya. Hewan ini berkembang dengan biak untuk menyelesaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa dengan hewan lain. Sementara itu gigi seri dan gigi geraham digunakan untuk memakan makanan berupa tumbuhan. Sementara gigi seri ya, orangutan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini. Ini dia. Adik-adik, ini dia contoh giginya ya, omnivor. Lanjut, pada halaman 15 teman-teman diminta untuk membuat pertanyaan berdasarkan teks di atas. Jawabannya ini dia halaman 15. Ini dia soalnya. Contohnya, 1. Apa saja golongan hewan berdasarkan jenis makanannya? 2. Apa ciri khas dari gigi hewan herbivora? 3. Apa fungsi dari gigi taring yang dimiliki hewan karnivora? 4. Mengapa setiap jenis hewan memiliki susunan gigi yang berbeda? Silahkan dicatat dulu adik, kemudian kita jawab.
Oke, ini dia jawabannya. 1 hewan herbivore, karnivor dan omnivore atau herbivora, karnivora dan omnivora. 2 memiliki gigi dan geraham tanpa gigi taring. 3 untuk merobek dan mengoyak mangsa. 4 jawabannya karena antara jenis makanan antar hewan herbivore, karnivor dan omnivore memiliki perbedaan tekstur, ada yang mudah hancur dan sulit hancur. Silahkan dicatat adik-adik, ini dia soalnya dan ini jawabannya. Ayo berlatih. Pada halaman 15 teman-teman diminta melakukan kegiatan berikut ini bersama dengan teman satu kelompok yang terdiri atas 4 atau 5 orang. Sediakanlah kertas ukuran A3, spidol, pensil, dan penggaris. Kemudian ikuti langkah-langkah berikut, lakukan undian. 1. Lakukan undian untuk menentukan huruf pertama nama hewan. 2. Ketika telah mendapatkan huruf pertama nama hewan, semua anggota kelompok menyebutkan nama hewan-hewan yang memiliki huruf depan yang sama. Salah satu anggota menuliskan ke dalam tabel. 3. Ulangilah hingga paling sedikit 5 kali undian. 4. Lengkapilah tabel yang telah dibuat dengan menuliskan nama jenis makanan dan kelompok hewan tersebut. 5. Bersama dengan kelompok menuliskan kesimpulan pada kotak di bawah ini. Ini dia adik-adik jawaban halaman 15 dan 16, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ini dia nama hewan: jerapah, kelinci, harimau, rusa, buaya, dan tikus. Ini jenis makanannya, ada dedaunan. Jerapah dedaunan, kelinci wortel, harimau daging, rusa dedaunan, buaya daging, tikus padi dan ikan. Kelompok makanan: jerapah herbivora, kelinci herbivora, harimau karnivora, rusa herbivora, buaya karnivora, tikus omnivora atau omnivora. Silahkan dicatat adik-adik. Silahkan dicatat atau bisa juga difoto. Oke? Kita lanjut tadi, kesimpulannya berdasarkan jenis makanannya. Hewan dibedakan menjadi 3, yaitu herbivore, karnivor, dan omnivor.
Biasa juga disebut herbivora, karnivora, dan omnivora. Ayo menulis. Pada halaman 16 dan 17 teman-teman diminta membuat sebuah karangan non-fiksi, paling sedikit 3 paragraf. Karangan non-fiksi ini dibuat dengan menggunakan data-data fakta dan informasi pendukung yang kemudian ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Pilihlah hewan yang setiap kelompok hewan berdasarkan pengumpulan. Pilihlah hewan yang paling kamu sukai. 2. Cari informasi tentang hewan tersebut termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapat dan memakan makanannya. Ini dia yang ketiga. Gunakan hasil pengamatan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulis kamu. 4. Kamu juga dapat melengkapi tulisanmu dengan gambar hewan yang kamu tuliskan. 5. Tuliskan penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Ini dia jawaban halaman 16 dan 17. Teks pertama, kambing. Kambing merupakan salah satu jenis hewan ternak. Habitat asli kambing adalah alam liar seperti padang rumput, hutan, dan perbukitan yang dekat dengan sumber makanan. Namun, kambing ternak hidup di kandang yang dibuat manusia karena memang sengaja untuk dipelihara. Ini dia contoh teksnya, silahkan dicatat atau di screenshot. Ini dia contoh gambarnya. Ini yang dimaksud dengan kambing. Mungkin adik-adik bisa melihatnya. Dia termasuk hewan herbivore atau herbivora karena dia memakan tumbuhan. Kalau dia memakan daging berarti dia karnivora. Kalau dia memakan tumbuhan dan daging berarti omnivora. Kambing menyukai daun-daun rerumputan sehingga hewan ini tergolong hewan herbivora. Hewan ini mendapatkan makanan dari tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitarnya, sedangkan kambing ternak mendapatkan makanan dari majikannya atau peternak. Kambing termasuk pemanah biak yang mencerna makanannya dalam 2 tahap. Tahap pertama, makanan dikunyah dengan mulut lalu masuk ke lambung. Setelah dicerna lambung, makanan keluar lagi menuju mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Kemudian makanan akan masuk ke lambung untuk dicerna lebih lanjut. Musang. Yang kedua, musang. Musang adalah salah satu hewan karnivor atau karnivora di Indonesia sendiri. Terdapat 4 jenis musang yang cukup dikenal, yaitu luwak, bintaruong, musang akar, dan musang bulang atau galing. Hewan ini biasanya hidup liar di pepohonan atau bersembunyi di sela-sela bebatuan. Namun ada juga musang yang sengaja dipelihara. Silahkan dicatat adik-adik atau di screenshot. Lanjut, ini dia yang dimaksud dengan musang dengan gigi taring. Sangar sekali ya. Musang termasuk hewan karnivora karena hewan ini pemakan daging. Hal ini bisa dilihat dari taring yang dimilikinya. Musang memperoleh makanan dari ayam-ayam ternak milik penduduk. Hewan ini dijadikan musang sebagai musuh para peternak ayam, sedangkan musang liar biasanya mendapat makanan dari alam sekitarnya. Musang memiliki jenis cukup banyak. Selain pemakan daging, ada jenis musang yang menyukai buah-buahan atau kopi, contohnya luwak. Luwak adalah salah satu contohnya. Hewan ini menyukai kopi. Kotorannya berupa biji kopi sangat bermanfaat bagi kesehatan, makanya ada namanya kopi luwak karena dari kotoran luwak terus dibikin kopi luwak ya. Kunci jawaban tema 5 kelas 5 halaman 17. Tahukah kamu bahwa hewan sering dijadikan inspirasi oleh pengarang lagu untuk membuat sebuah lagu? Ada beberapa lagu Indonesia yang bertemakan hewan. Menurutmu, mengapa hewan dijadikan inspirasi untuk membuat lagu? Apakah tujuannya? Bersama dengan teman sekelompok mencari sebuah lagu bertema hewan yang bernada mayor. Lagu bertema mayor mempunyai kesan riang gembira dan penuh semangat. Pelajarilah lagu tersebut dan mulailah memainkannya dengan iringan alat musik sederhana yang kamu miliki. Perhatikan tempo dan ketukan lagu. Jika kamu memiliki alat musik melodis, pelajari nada lagu dan mainkan alat musikmu untuk mengiringi lagu tersebut. Contohnya potong bebe angsa di kuali. Nona minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Itu contoh lagu hewan. Oke, ini dia contoh jawabannya. Ini dia contoh lagu bernada mayor. Contoh, anak kambing saya mana di mana, anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru, mana di mana jantung hati saya, jantung hati saya ada di kampung baru. Ini dia contoh lagunya dengan nadanya, dengan
ketukan notnya ya, lagunya ya. Bisa dicatat juga adik-adik. Kan kita sudah membaca video ini. Paling sedikit 3 jenis ekosistem yang kamu ketahui. Jelaskan perbedaan ciri-ciri di antara ketiganya. Ekosistem gurun, taiga, dan tundra. Perbedaannya yaitu gurun gersang curah hujan sangat rendah, sedangkan taiga bersuhu sangat rendah ketika musim dingin. Hanya satu jenis tumbuhan yang hidup di sana. Sedangkan kalau tundra dingin kering, sedikit tumbuhan yang bisa hidup di sana. Silahkan dicatat adik-adik jawaban dari nomor 1. Bukan paling sedikit dua perbedaan antara hewan-hewan herbivore, karnivor, dan omnivor. Yang pertama, jenis makanannya herbivore, pemakan tumbuhan, karnivor, pemakan hewan lain, sedangkan omnivor, pemakan tumbuhan dan hewan lain atau pemakan daging ya. Susunan gigi, herbivore memiliki gigi seri dan geraham tanpa taring. Gigi taring, sedangkan omnivor memiliki semua jenis gigi. Silahkan dicatat dulu adik-adik. Perhatikan susunan gigi manusia. Menurut susunan dan bentuk gigi manusia termasuk dalam golongan herbivore, karnivor, atau omnivor. Jelaskan manusia termasuk golongan omnivor atau omnivora karena gigi manusia terdiri dari atas gigi seri, geraham, dan taring yang membuat manusia bisa memakan segala jenis makanan baik tumbuhan maupun daging atau hewan. Ayo renungkan pelajaran penting apa saja yang kamu dapat pada hari ini. Ceritakan pengalamanmu itu kepada teman sebangkumu. Pelajaran penting yaitu berbagai jenis hewan, golongan hewan, termasuk dari makanannya ya. Sama dengan ekosistemnya. Ada dibentuk ada ekosistem buatan dan ekosistem alami. Pertanyaan apa saja yang belum terjawab dari kegiatan belajar hari ini? Siap. Sudah semuanya dijawab pertanyaannya. Sikap apa yang kamu kembangkan pada hari ini? Sikap tentang mengenal jenis-jenis hewan ya, golongan hewan. Kerjasama dengan orang tua, buatlah sebuah kartu dengan ukuran A5. Pada permukaan depan kartu tempelkan gambar skor dan
atau sekelompok hewan dari salah satu golongan hewan yang telah kamu pelajari. Tuliskan nama hewan tersebut pada bagian bawah gambar. Bersama dengan orang tua mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan tersebut. Silakan adik-adik mencari informasi tentang hewan yang adik-adik ingin bahas. Contohnya kambing. Kambing adalah salah satu jenis hewan ternak. Habitat asli hewan tersebut adalah di alam liar seperti padang rumput, hutan, dan perbukitan yang dekat dengan sumber makanan. Namun kambing ternak hidup di kandang yang dibuat manusia karena memang sengaja untuk dipelihara. Kambing menyukai dedaunan dan rumputan sehingga hewan ini tergolong hewan herbivor. Hewan ini mendapat makanan dari tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar, sedangkan kambing ternak mendapat dari majikannya atau peternak. Kambing termasuk pemanah biak yang mencerna makanannya dalam 2 tahap. Tahap pertama makanannya dikunyah dengan mulut lalu masuk ke lambung. Setelah dicerna di lambung, makanan akan keluar lagi menuju dalam mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Kemudian makanan akan masuk ke lambung untuk dicerna lebih lanjut. Baik adik-adik, demikianlah pembahasan secara lengkap kunci jawaban tema 5 kelas 5 sub tema 1 komponen ekosistem pada pembelajaran 2 di buku tematik siswa halaman 13 sampai 17. Semoga bermanfaat dan berguna. Baik adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Dan apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kakak bantu jawab ya. Tulis saja tema berapa, halaman berapa, dan kelas berapa. Mohon maaf bila videonya kurang menarik. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.